Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Samudra Dilila dengan IPM 22351021 dan rekan saya Muhammad Hilmi Andika dengan NPM 2235100876. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil laporan pengenalan kecerdasan buatan dengan judul Kasus Logika Fuji Tsukamoto, Optimalisasi Penerangan Jalan Raya disusun untuk melengkapi tugas kecerdasan buatan. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang kasus logika Fuji Tsukamoto. Kasusnya di sini adalah seorang pengelola sistem penerangan jalan raya ingin mengoptimalkan tingkat pencahayaan lampu jalan berdasarkan kondisi cuaca dan waktu. Sistem akan memutuskan tingkat pencahayaan lampu, rendah, sedang, atau tinggi, berdasarkan dua parameter berikut. Parameter pertama adalah kondisi cuaca. Di kondisi cuaca ini ada tiga kemungkinan, yaitu cerah, mendung, dan hujan. Lalu di parameter kedua ada waktu. Di waktu ini ada tiga juga, yaitu pagi pukul 00 sampai 06. Lalu ada siang dari pukul 6 sampai pukul 18.00. Lalu malam dari pukul 18.00 sampai ke jam 00. Nah, di sini ada variabel dan Fuji set. Yang pertama adalah variabel input. Kondisi cuaca, hujan dalam mm atau jam. Di sini kita masukkan variabel inputnya. Di cerah itu ada 0 sampai 2 mm, di mendung ada 1 sampai 10 mm, hujan ada 5 sampai 20 mm. Lalu ada membership function. Nah, di sini ada cerah, segitiga 002, lalu ada mendung, trapesium 1 5 10, hujan segitiga 5 20 20. Waktu jam dalam 24. Pagi segitiga 036, siang segitiga 6 12 18. Lalu ada malam segitiga 18 21 24. Nah, lalu habis itu ada variabel output. Tingkat pencahayaan atau lumens. Rendah adalah 0 sampai 200 lumens, lalu ada sedang 150 sampai 500 lumens, lalu ada tinggi 400 sampai 800 lumens. Nah, membership function di sini ada yang di rendahnya ada segitiga 0, 100, 200. Lalu ada sedang 150, 350 sampai 500. Nah, di tinggi ada 400, 600 sampai 800. Aturan Fuji atau rule base. Yang pertama, jika cuaca cerah dan pagi, maka tingkat pencahayaannya rendah. Yang kedua, jika cuaca cerah dan siang, maka tingkat pencahayaannya rendah. Ketiga, jika cuaca cerah dan malam, maka tingkat pencahayaannya sedang. Yang keempat, jika cuaca mendung dan pagi, maka tingkat pencahayaannya sedang. Yang kelima, jika mendung dan siang, maka tingkat pencahayaannya sedang. Yang keenam, jika cuaca mendung dan malam, maka tingkat pencahayaannya tinggi. Yang ketujuh, jika cuaca hujan dan pagi, maka tingkat pencahayaannya tinggi. Yang kedelapan, jika cuaca hujan dan siang, maka tingkat pencahayaannya tinggi. Yang kesembilan, jika cuaca hujan dan malam, maka tingkat pencahayaannya tinggi. Lalu di sini ada contoh perhitungan. Misalkan kondisi cuaca atau curah hujan 7 mm per jam. Waktunya 20.00 jam ke-20. Nah, di sini ada fujifikasi yang akan diterangkan oleh rekan saya Hilmi Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Andika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari laporan kasus kami. Pertama, di sini saya akan bahas untuk perhitungannya atau falsifikasi ya. Pertama di sini untuk contoh perhitungannya itu misalnya di sini kondisi cuaca yaitu curah hujannya itu 7 mm per jam dan waktu itu pada jam 8 malam atau jam ke-20. Selanjutnya falsifikasi yang dimana di sini tadi sesuai soal tadi kondisi cuacanya itu yaitu dimana 7 mm per jam. Nah, hitungannya di sini untuk mendung itu mu mendung itu sama dengan 10 kurang 7 per 10 kurang 5 atau 3 per 5 itu sama dengan 0,6. Kemudian untuk hujannya, mu hujannya itu sama dengan 7 kurang 5 per atau dibagi 20 kurang 5 atau
2/15 sama dengan 0,13. Kemudian ini perhitungan waktunya, yang dimana ini waktunya jam 8 malam. Kemudian malam tuh mu malam sama dengan 24 kurang 20 per 24 kurang 18 sama dengan 0,67. Kemudian selanjutnya ini interferensi berdasarkan dari rule yang di atas tadi. Ini rule yang atas ini, jadi pertama itu rule nomor 6 yang dimana mendung dan malam. Ini adalah perhitungan untuk tingkat pencahayaannya, dimana itu alfa 1 itu sama dengan min atau minimum dalam kurung 0,6. Ini didapat dari yang ini tadi, perhitungan tadi 0,6, dan 0,67 ini malam ya, mendung malam, sesuai pada aturan yang 6 tadi. Jika cuaca mendung dan malam, maka tingkat pencahayaannya tinggi. Hasil tingkat pencahayaannya dihitung dengan zeta 1 itu sama dengan 400 ditambah 800 kurang 400 kali 0,6, hasilnya 640. Jadi tingkat pencahayaan tinggi itu atau lamennya itu 640. Kemudian selanjutnya itu rule 9 yang dimana hujan dan malam maka tingkat pencahayaannya tinggi juga. Hitungannya alfa 2 sama dengan minimum dalam kurung 0,13, 0,67 sama dengan 0,13. Kemudian selanjutnya perhitungan untuk tingkat pencahayaannya. Yang pertama yang dimana di sini zeta 2 sama dengan 400 ditambah 800 dikurang 400 dikali 0,13. 0,13 tadi itu didapatkan dari sini ya, perhitungan hujan tadi, hujan tadi. Kemudian 0,67 tadi ini yang malamnya tadi ya. Hasilnya 452. Kemudian selanjutnya defasifikasi, yang dimana rumusnya itu zeta sama dengan sigma dalam kurung alfa i dikali zeta i dibagi atau per sigma alfa i. Dan dimasukkan angka-angka tadi, perhitungan tadi, yang dimana 0,6 ini diambil dari alfa 1 tadi, kemudian dikali 640 ini tingkat pencahayaannya, ditambah 0,13 tadi didapatkan dari alfa 2 untuk yang hujan dan malamnya, kemudian dikali 452 yaitu dimana tingkat pencahayaannya tadi, per 0,6 ditambah 13 sama-sama nilai alfa tadi, yang dimana alfa 1 0,6 dan alfa 2 0,13, dan dihitung kemudian sama dengan 384 ditambah 58,76 per atau dibagi 0,73. Hasilnya setidaknya segini 606,06. Kemudian kesimpulannya yang pertama itu curah hujannya itu 7 mm per jam. Curah hujannya dikategorikan keadaan mendung dengan tingkat keanggotaan 0,6 dan hujan lebat dengan tingkat keanggotaan 0,13. Kemudian yang kedua jam 20 atau jam 8 malam hari. Waktu yang ini termasuk kategori dalam malam dengan tingkat keanggotaan 0,67. Kemudian aturan fazinya dari 9 aturan yang ada tadi, yang 9 aturan ini hanya aturan terkait kondisi mendung dan malam yaitu alfa sama dengan 0,6 serta hujan lebat dan malam yaitu alfa sama dengan 0,13 yang berlaku dari 9 aturan tadi. Dan kombinasi ini menghasilkan output pencahayaan tingkat tinggi dengan bobot yang berbeda untuk masing-masing aturan. Selanjutnya defasifikasi, yang dimana tingkat pencahayaan itu dihitung menggunakan metode rata-rata berbobot yang menghasilkan 606,06 lumens atau tingkat pencahayaannya, yang mencerminkan pencahayaan itu optimal sesuai dengan kondisi cuaca, mendung, hujan, dan waktu malam. Kemudian ini adalah grafiknya. Yang pertama ini adalah grafik keanggotaan curah hujan, derajat keanggotaan curah hujannya, yang dimana cerah itu ditandakan dengan garis kuning, oranye untuk mendung, dan hujan lebat itu merah. Selanjutnya juga ini adalah derajat keanggotaan untuk waktunya, yang juga sama warnanya, itu yang oranye ini pagi, kemudian siang ini yang kuning pagi, kemudian yang siang ini ditandai dengan warna oranye ini, dan yang malam ditandai dengan warna merah ini. Dan ini titik-titik ini ditandai dengan hasil-hasil perhitungan tadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingannya.
Codingan yang pertama ini adalah function untuk menentukan keadaan cuacanya. Yang pertama ini adalah function untuk cerahnya, kemudian yang kedua ini function untuk mendung, kemudian ada function untuk hujan lebat. Kemudian ini ada codingan untuk mengatur dari waktu tadi, yang dimana pagi ini ada rumusnya, kemudian ini siang, yang dimana siang ini ada aturan, ada if, yang dimana jika dia itu kecil atau sama dengan jam 6 jam ini, atau dia tuh lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan 18. Dan ini ada rumus untuk menghitung waktunya. Kemudian malam, yang dimana dia ini if nya itu jika 18, jadi jika jam ini lebih besar atau sama dengan 18 atau lebih kecil atau sama dengan 24, maka ditetapkan sebagai malam. Dan ini adalah rumus perhitungannya. Kemudian lanjutnya ini ada codingan untuk menghitung tingkat pencahayaan tadi atau lumensnya, yang dimana itu tingkat pencahayaan rendah. Ini dia banyak perhitungannya. Kemudian ada tingkat pencahayaan sedang, kemudian ada tingkat pencahayaan tinggi. Kemudian selanjutnya ini ada rumus fuzzy inference-nya, yang dimana dia ini memiliki dua parameter. Yang pertama itu ada hujan, yang kedua itu ada jam, dan kemudian ada rules-nya. Kemudian di falsification-nya, dimana jika cuaca cerah itu dia itu sama dengan cerah, dan cuaca mendung itu sama dengan mendung, kemudian cuaca hujan sama dengan hujan lebat. Kemudian ada waktu tadi, waktu pagi itu sama dengan pagi, waktu siang sama dengan siang, dan waktu malam sama dengan malam. Kemudian ini ada 9 rules yang mengatur untuk fuzzy inverse tadi. Ada total 9 rules, yang dimana jika cuaca cerah waktu pagi maka tingkat pencahayaannya rendah, kemudian ada cuaca rendah waktu siang maka pencahayaannya rendah, kemudian cuaca rendah waktu malam maka pencahayaannya sedang, tingkat pencahayaannya sedang, kemudian ada cuaca mendung waktu pagi, tingkat pencahayaannya sedang, cuaca mendung waktu siang, tingkat pencahayaannya sedang, cuaca mendung waktu malam, tingkat pencahayaannya tinggi, kemudian ada cuaca hujan waktu pagi, tingkat pencahayaannya tinggi, kemudian ada cuaca hujan waktu siang, tingkat pencahayaannya tinggi, dan terakhir cuaca hujan waktu malam, tingkat pencahayaannya tinggi juga. Kemudian selanjutnya ini ada aggregation atau agregasi, yang dimana dia ini menggabungkan semua aturan tadi dengan metode weight average diversification, yang dimana sesuai tadi rumus, yang mana ini ada perhitungan yang dimana rumus untuk menentukan rumus tadi, yang kalau saya ingat tadi itu sigma dalam kurung alpha dikali apa tadi, sigma mana rumus tadi ya, bentar, rumusnya tadi, oh ini tadi rumusnya, dimana sigma sigma alpha i dikali zi dibagi sigma alpha i. Mana tadi codingannya? Kemudian ini return nominator ini itu untuk membalikan nilai pencahayaan hasil defasifikasi tadi, yang dimana dia itu jika tidak ada aturan yang terpenuhi maka dia itu akan menentukan pencahayaan default itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk main program ini akan dijelaskan oleh rekan saya Haris. Kita sekarang ke codingannya. Di sini saya akan membahas tentang main program. Di main program ini, bagian ini memastikan bahwa kode hanya dijalankan jika file Python dieksekusi secara langsung, bukan diimport sebagai modul. Lalu di sini ada print. Di sini print ini hanya untuk menampilkan judul program untuk memberikan informasi kepada pengguna. Lalu di sini ada input from user. Nah, di input from user ini di sini kami memberikan untuk user ini menginputkan data sesuai dengan apa yang dia mau gitu.
Jadi di sini yang pertama ada hujan, input sama dengan float. Input masukkan curah hujan mm atau jam 0 sampai dengan 20. Nah, pengguna diminta untuk memasukkan nilai curah hujan dalam satuan mm per jam dengan rentang valid antara 0 sampai 20. Nah, float input ini berfungsi untuk mengonversi masukan pengguna menjadi angka desimal atau bilangan floating point. Lalu di sini ada if not 0 kecil dari hujan input, kecil dari hujan input kecil dari 20. Raise value error. Curah hujan harus dalam rentang 0 sampai 20 mm per jam. Nah, jika masukan tidak berada dalam rentang valid, program akan menampilkan kesalahan menggunakan raise value error. Nah, lalu di sini ada jam input sama dengan float input. Masukkan jam saat ini, format 24 jam, 0 sampai 24. If not, 0 kecil dari jam input, kecil dari 24. Nah, raise value error. Jam harus dalam rentang 0 sampai 24. Mirip dengan curah hujan tadi, pengguna diminta untuk memasukkan jam dalam format 24 jam. Rentang valid itu ada 0 sampai 24. Jika tidak valid, program akan menampilkan kesalahan. Nah, yang terakhir ada inferensi fuzzy atau run fuzzy-nya. Ada inferensi fuzzy, yaitu adalah ada pencahayaan sama dengan inferensi hujan input, jam input. Nah, fungsi inferensi digunakan untuk menghitung tingkat pencahayaan optimal berdasarkan curah hujan dan jam yang dimasukkan. Lalu ada fungsi inferensi di sini belum dijelaskan. Kemungkinan ada di bagian kode lain. Tetapi fungsi ini adalah inti dari sistem Fuji Tsukamoto. Jadi fungsi ini udah dijelaskan oleh di sini. Akan dijelaskan oleh rekan saya itu Fuji Inference. Di sini akan dijelaskan. Lalu ada output terakhir. Output ini adalah print, print, segala macam. Nah, input ini hasil dari inferensi Fuji ditampilkan kepada pengguna. Curah hujan yang dimasukkan, jam yang dimasukkan, tingkat pencahayaan optimal dalam satuan lumens yang dihitung oleh Fuji inferensi. Ada 5, penanganan kesalahan. Nih, ada expect value error. Nah, ini jika terjadi kesalahan dalam input, misalnya angka di luar rentang atau format tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan tanpa menghentikan program secara tidak terduga. Kesimpulannya, program ini adalah sistem berbasis logika Fuji untuk menentukan pencahayaan optimal. Masukkan curah hujan 0 sampai 20 mm per jam dan jam saat ini 0 sampai 24 format 24 jam. Lalu ada fungsi inferensi mengimplementasikan logika Fuji untuk menghitung tingkat pencahayaan. Lalu yang terakhir ada validasi input dan penanganan kesalahan memastikan program lebih aman dan ramah pengguna. Sekian dari kami. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.